Salam damai dan selamat datang pada semua dalam rancangan Inverse edisi Bahasa Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, yaitu mengalami pengampunan. Ya, betul itu Eric. Pengampunan bukan saja membawa kepada pemulihan secara rohani, tetapi juga memberikan kesembuhan kepada tubuh dan juga minda kita. Bersama kita dalam perbincangan ini, yaitu dua panelis yang akan berkongsi pandangan mereka, yaitu Saudara Adi dan juga Saudara Brandon yang akan bersama dengan kita. Selamat datang kepada Anda berdua. Ya, terima kasih kerana sudi menjemput kami dalam perbincangan pada kali ini. Ya. Kami sangat besar hati dapat mengikuti perbincangan kita pada kali ini. Baik, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada kali ini, saya ingin menjemput Saudara Brandon untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang tak dalam Kristus surga, ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Atas peluang ini kami ingin mendengar firman-Mu mengenai pengampunannya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami kali ini agar kami dapat memahami apa itu arti pengampunan yang sangat penting dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Brandon di atas layangan doa pembukaan itu tadi. Dan untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita ingin berbincang apa yang kita boleh lakukan mengenai pengampunan. Pengampunan itu berlaku apabila ada berlakunya pergaduhan, ya. Mungkin ada berlaku salah faham yang membuatkan kita rasa tidak puas hati terhadap seseorang, ataupun orang tersebut yang membuatkan kita sakit hati, merasa kurang senang, ya. Jadi akan ada berlaku pengampunan selepas itu. Tetapi sebelum proses itu berlaku, kita mau tahu dahulu bagaimana pengampunan ini boleh membawa kepada penyembuhan. Seperti yang saya katakan tadi, apabila berlakunya sakit hati, berlakunya luka di dalam hati kita. Ya, seperti kalau badan kita luka, kita perlukan obat untuk menyembuhkannya, betul tidak? Ya, betul. Jadi begitu juga dengan hati yang terluka disebabkan oleh perkara-perkara yang ada penyebab dia. Jadi bagaimanakah pengampunan ini boleh membawa kepada penyembuhan? Jadi saya ingin tanyakan soalan ini kepada Saudara Brandon. Bagus sekali apa yang pendapat kamu yang berikan tadi. Jadi daripada apa yang kamu katakan sebentar tadi, saya teringat mengenai kisah seorang lelaki yang dia mengalami tekanan darah yang tinggi dan fibromialgia nama dia, hanya akibat dia tidak dapat memaafkan saudara dia. Jadi apabila dia sudah mula memaafkan, kesehatan dia mula bertambah baik, dan ini menunjukkan bahawa kepahitan dan dendam boleh menjadi beban yang memudaratkan kesehatan kita. Ya, Brandon. Kajian juga menunjukkan bahawa menyimpan perasaan pahit boleh menyebabkan tekanan kronik. Ellen G. White menuliskan bahawa tidak ada alasan yang dapat membenarkan roh yang tidak mau mengampuni. Jadi jika kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, itu menunjukkan bahawa kita sendiri belum mengalami kasih pengampunan daripada Tuhan. Ya, jadi ini satu peringatan yang sangat penting bagi bukan saja kita berempat, tapi kepada semua di luar sana. Tuhan ingin kita bebas daripada belenggu kepahitan. Saya percaya kita semua tidak suka benda yang pahit. Betul. Tidak patut. Mungkin ada yang suka pahit kan, seperti makan periak ataupun makan daun betik kah, yang pahit-pahit itu. Tapi dalam kepahitan itu, situasi pahit itu kita tidak mau. Seperti mana dia akan memudaratkan kesehatan seperti yang Saudara Brandon katakan tadi. Selepas dia mengampuni ataupun minta maaf ataupun apapun yang dia buat, itu yang membuat dia sembuh. So pengampunan ini seumpamanya obat yang ajaib. Jadi Tuhan memang dia ingin kita bebas daripada belenggu kepahitan ini. Dia tidak mau lihat kita sangat stres dan hanya fikir benda yang negatif saja. Dan
satu lagi, Tuhan ingin kita bebas dan kita harus ingat, pengampunan adalah kunci kepada kebebasan itu. Tanpa pengampunan kita tidak bebas. Kita digari dengan rasa pahit itu. Seperti mana makan Panadol itu. Jadi itulah dia. Ingat, pengampunan itulah kunci kepada pembebasan ini. Terima kasih Saudara Erik untuk perkongsian yang diberikan tadi. Satu perkara yang menarik ialah pengampunan yang diajarkan oleh Yesus itu tiada batasnya. Kita selalu mendengar istilah yang ada di depan kaca TV, rangkaian internet tanpa batas. Dimanapun kamu berada, kamu akan dapat akses internet dan dapat berhubung dengan orang di serata dunia. Dan kita kaitkan pula dengan pengampunan. Pengampunan manusia sesama manusia, pengampunan manusia dengan Tuhan. Dalam doa kita sering meminta pengampunan. Tuhan, ampunilah dosa yang telah kami lakukan. Tetapi mari kita lihat pula dari sudut pandangan manusia dengan manusia. Adakah kita ini mengampuni orang yang bersalah kepada kita ini tanpa batasan, atau kita menyekat diri kita untuk mengampuni orang lain? Dan yang ingin kita pelajari dalam episod hari ini, apa yang diajarkan oleh Yesus, pengampunan yang diajarkan oleh Yesus itu tiada batasnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Adi, bolehkah kamu jelaskan kepada kami di sini dan juga penonton di luar sana, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam buku Matius 18 ayat 21 hingga 22 ketika Yesus berkata kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Jadi bolehkah kamu terangkan pada kita semua? Yesus bukan meminta kita untuk mengirakan sehingga 490 kali, tetapi mengajar kita bahwa pengampunan itu harus tanpa batas. Jadi pada zaman itu, ajaran Yahudi mengatakan seorang hanya perlu mengampuni 3 kali. Tetapi Yesus menegaskan bahwa pengampunan harus tidak terhad. Jadi seperti kasih karunia Tuhan Yesus yang tidak terbatas bagi kita semua. Betul tuh Adi. Jadi dalam perumpamaan Yesus itu mengenai hamba yang tidak mau diampuni, kita melihat kontra yang sangat besar di sana. Jadi raja di dalam kisah itu mengampuni hamba dia yang berhutang besar kepada dia, tapi hamba itu dia sendiri tidak mengampuni hutang yang sangat kecil yang orang hutangkan kepada dia. Jadi ini menunjukkan bahwa jika kita telah menerima pengampunan Tuhan, kita juga harus rela mengampuni orang lain di sekeliling kita. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Brandon tadi, di mana pengampunan ini dia tidak mengira siapa kamu. Dan kita tidak boleh memilih. Oh, hari ini saya mau mengampuni kamu, saya akan mengampuni. Oh, saya tidak mau mengampuni dia, saya tidak akan mengampuni. Tapi kita harus lihat daripada pandangan Tuhan. Tuhan dia tidak memilih siapa-siapa. Tuhan, apabila dia kata dia mengampuni kita, dia akan mengampuni kita. Dan seperti mana yang Saudara Adi katakan tadi, di mana tidak ada kita harus mengampuni seorang sampai 490 kali. Maksudnya di sini adalah tiada had. Tiada batasan. Orang buat salah kita mengampuni, buat salah lagi kita mengampuni. Itulah cara Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Dan ini adalah satu cabaran sebenarnya bagi setiap kita. Pengampunan itu kadang-kadang sukar bagi kita. Tapi itulah, kalau kita sanggup ambil cabaran itu untuk mengampuni seseorang, kita dapat. Tiada yang mustahil, kalau dengan Tuhan benar itu akan dapat kita lakukan.
Oke, tapi kalau kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri, ya susah lah itu. Oke, jadi itulah. Oke, biarlah kita terus sahut cabaran itu, mengampuni seseorang itu. Ya. Baik. Satu hal yang sering kita salah artikan di sini adalah makna pengampunan. Sebentar tadi kita bincangkan, adakah mengampuni itu ada had batasannya, ataupun kita boleh terus mengampuni dengan hati yang ikhlas. Ya, satu perkara yang harus kita tahu juga dalam hal mengampuni, bukan mulut saja mengatakan, oke, saya maafkan kamu. Tetapi adakah di dalam hati kamu itu betul-betul memaksudkan apa yang kamu katakan? Oke, jadi banyak orang mereka salah artikan atau salah faham mengenai makna pengampunan. Jadi saya ingin tanyakan kepada saudara Brandon, apakah maksud sebenar pengampunan menurut firman Tuhan? Oke, jadi di sini kita melihat menurut apa yang difirmankan Tuhan, pengampunan itu sebenarnya bukanlah melupakan ataupun berpura-pura bahwa sesuatu kesalahan itu tidak pernah berlaku. Melainkan, pengampunan itu melibatkan keadilan dengan pertanggungjawaban. Jadi, di dalam buku Matius 18, Yesus mengajarkan kita bahwa jika seseorang bersalah kepada kita, kita harus coba menyelesaikannya secara pribadi dahulu. Jika gagal, kita boleh minta bantuan orang lain, dan jika masih tidak berhasil, di sana gereja boleh terlibat di dalam perbincangan kita. Benar, Brandon. Satu lagi perkara yang penting ialah pengampunan tidak selalu berarti kepercayaan dipulihkan serta-merta. Jadi kita melihat dalam kisah Daud dan Raja Saul, Daud mengampuni Saul, tetapi tetap juga menjaga jarak kerana Saul masih tidak boleh dipercayai. Jadi ini menunjukkan bahawa pengampunan adalah satu keputusan rohani, tetapi kepercayaan harus dibina semula dengan bukti yang jelas. Baik, itu adalah satu penjelasan yang tepatlah. Oke, di mana kalau kita lihat tentang pengampunan ini, ia adalah sesuatu yang diberikan. Oke, kita tidak boleh paksa seseorang itu mengampuni kita. Sebab itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Oke, tapi kita harus ingat dalam mana kita diampuni ataupun kita mengampuni, kepercayaan itu adalah satu yang berlainan. Okay? Trust itu adalah sesuatu yang berlainan. Kadang-kadang kita boleh memaafkan seseorang, tapi trust issue itu ada. Okay? Jadi memang kita perlu kerja keras untuk dapatkan balik kepercayaan itu. Okay? Sebab kepercayaan ini seumpamanya kalau kita bayangkannya seperti kaca. Kalau kita lontarkan batu, apa berlaku dengan kaca itu? Retak. Hancur kan? Dan untuk kita susun semula, memang mengambil masa. Betul. Okay? Dia boleh sama, tapi retak dia memang ada di sana. Okay? Jadi walaupun ada kepercayaan itu sudah dapat balik, tapi memang orang akan jaga jarak juga. Seperti mana Daud dengan Raja Saul. Dan kalau kita lihat dalam cerita itu, Daud boleh membunuh Raja Saul di gua itu. Tapi dia ambil keputusan untuk tidak membunuh. Sebab dia masih anggap Raja Saul itu adalah raja dia. Okay? Dan dia hormat kepada rajanya. Dan itulah yang Daud katakan. Dia hanya ambil secebis kain saja. Okay? Jadi biarlah kita lihat tentang pengampunan dan kepercayaan itu adalah dua perkara yang berbeza. Okay? Pengampunan kita boleh berikan bila-bila, tapi kepercayaan itu kita harus ambil masa untuk dapat balik. Okay? Betul, saya sangat tertarik dengan
statement yang terakhir itu, pengampunan boleh diberi bila-bila masa. Okay? Saya mengampuni kamu, tetapi untuk meraih kembali kepercayaan itu akan mengambil masa. Tidak kira mungkin sebulan, 2 bulan, ada yang ambil bertahun. Itu bergantung kepada sejauh mana atau seserius mana perkara masalah yang telah berlaku sebelum itu di antara dua individu tersebut, ya. Jadi kita sudah belajar mengenai pengampunan, bagaimana untuk mengampuni. Adakah pengampunan itu ada batasnya? Dan sebentar tadi kita telah memahami makna pengampunan menurut firman Tuhan. Dan sekarang kita ingin belajar langkah-langkah untuk mengampuni, apa yang harus kita lakukan dahulu. Dan di sini saya ingin kongsikan dari satu akronim perkataan preach, okay? Dari perkataan preach. Jadi saya ingin penonton di luar sana kita fahami betul-betul dari perkataan preach ini, apa langkah-langkah yang boleh kita pelajari bersama dalam hal mengampuni orang di sekeliling kita. Jadi Brandon, bolehkah kamu kongsikan kepada kita di sini akronim dari perkataan preach ini? Ya, oke. Mari kita dengar. Oke, daripada akronim perkataan preach ini, yang pertama P adalah pray, yaitu kita harus berdoa supaya Tuhan melembutkan hati kita. Kemudian R, yaitu remember, apabila kita mengharapkan kesalahan yang telah berlaku dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. I pula adalah emphasize, mencuba memahami sudut pandangan orang lain tanpa membenarkan perbuatan mereka. E, yaitu assess, kita mengingat bagaimana kita sendiri telah diampuni oleh Tuhan. C, yaitu commit, kita membuat keputusan untuk mengampuni. Dan yang terakhir adalah hold, yaitu berpegang teguh kepada keputusan untuk mengampuni dan tidak lagi menyimpan dendam. Saya sangat suka langkah-langkah ini karena ia menunjukkan bahwa pengampunan adalah satu proses yang memerlukan pertolongan Tuhan, bukan saja daripada kita sendiri ataupun rakan sebaya kita pun ataupun daripada orang lain. Tapi yang paling kita utamakan adalah pertolongan daripada Tuhan. Ya, betul. Ya, setuju. Dan apabila kita mengampuni menggunakan langkah-langkah tadi, kita juga membebaskan diri kita sendiri sebenarnya. Okay? Itulah kunci dia. Tidak patut kita mau pergi ke locksmith untuk buka kunci itu. Sedangkan kunci itu bermula daripada diri kita sendiri. Apabila kita mengampuni, kita sebenarnya membebaskan diri sendiri. Okay. Alright. Di sini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, sangat menarik sekali di mana kita semua berkongsi pendapat masing-masing dan kita sudah sampai di penghujungnya. Tetapi sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada episod kali ini, saya ingin mengutip kata-kata yang terdapat dalam satu buku dari Ellen G. White. Dikatakan di sini, tidak ada apa-apa yang dapat membenarkan roh yang tidak mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, kita sendiri telah menutup saluran kasih karunia Tuhan. Jadi Saudara Adi, melalui kata-kata yang ditulis oleh Ellen G. White ini, apa pandangan kamu tentang hal-hal mengampuni ini? Oke, ini sangat jelas. Jadi jika kita menolak untuk mengampuni, jadi kita sebenarnya menutup pintu bagi pengampunan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Jadi oleh itu kita haruslah bersedia sentiasa untuk mengampuni, karena kita juga tidak telah menerima pengampunan yang besar daripada Tuhan juga. Ya, satu kesimpulan yang sangat baik, sangat luar biasa kalau kita lihat tentang pengampunan ini. Oke, kalau kita lihat pengampunan Tuhan di mana Tuhan sanggup menghantar anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan itu bermaksudnya pengampunan itu. Dan disebabkan oleh kasihnya, pengampunan itu pun ada. Dan kita semua layak menerima pengampunan itu. Tapi ada syaratnya. Oke? Apabila kita lihat perumpamaan tadi, seorang raja
mengampuni hambanya, tapi hambanya tidak mau mengampuni orang lain. Jadi di sini kita harus lihat apabila Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang lain. Jadi kalau kita lihat itulah anugerah Tuhan yang membebaskan kita dari dosa dan membawa pemulihan rohani kita. Oke? Seperti mana kalau kita sakit physical, mental, ada obatnya. Tapi kalau untuk pemulihan rohani banyak. Ya. Kayak banyak dia punya tuh, dan pengampunan ini adalah salah satunya. Oke? Dan ketika kita menerima pengampunannya, kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama dan hidup dalam pengampunan membawa damai sejahtera dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang berlakunya kalau kita saling mengampuni. Saya rasa kalau kita saling mengampuni dalam dunia ini, mungkin dunia ini akan jadi dunia tempat yang baik lah. Betul. Oke. Jadi mungkin sekarang ini kita menyebut saudara Adi sekali lagi untuk memimpin kita dalam doa tutup. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kepada Engkau dan juga terima kasih telah mengajarkan tentang pengampunan kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, begitu juga Tuhan, bebaskanlah kami dari segala bebanan dan bebaskan kami daripada segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Begitu juga berikanlah kami supaya kami dapat mengampuni semua yang lain juga Tuhan, supaya mereka dapat bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau karena telah mendengar doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami Tuhan. Amin. Amin. Okay. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini, dua penulis kita yang telah bersama dengan kita dalam perbincangan hari ini. Semoga kita semua terus mengalami kuasa pengampunan dalam hidup kita. Sampai kita berjumpa lagi dalam episode seterusnya dalam rancangan Inverse Bahasa Malaysia. Tuhan memberkati kita semua.